argumentasi yang dipakai oleh pemerintah untuk memberikan subsidi atau insentif mungkin lebih tepatnya ya pada kendaraan listrik itu didasarkan pada beban APBN untuk subsidi BBM. Kita tahu subsidi BBM itu bebannya naik terus ya, dan tidak saja itu seperti tadi disampaikan oleh Pak Said bahwa kita impor BBM-nya juga semakin besar. Ya, jadi kita punya dua persoalan, satu beban untuk subsidi, kedua beban impor BBM yang semakin besar. Dan juga yang perlu diingat bahwa penggunaan bahan bakar fosil itu menyebabkan polusi udara yang mengakibatkan beban lain, yaitu beban kesehatan publik ya, yang selama ini mungkin tidak terkuantifikasi. Tetapi beban ini cukup besar. Kalau dari kita lihat dari beberapa kajian ya, bisa mencapai puluhan triliun dari memburuknya kualitas udara di perkotaan karena penggunaan bahan bakar minyak. Jadi kalau kita lihat dari hitung-hitungan ini saja sebenarnya, maka insentif untuk kendaraan listrik itu bisa dijustifikasi. Nah, pertanyaan yang mungkin penting untuk diajukan adalah berapa besar, kepada siapa, dan bagaimana manfaat-manfaat lain itu bisa diintegrasikan di dalam pemberian insentif ini. Misalnya, kalau kita bicara soal kendaraan listrik, teknologinya sebenarnya sudah cukup banyak. Tapi apakah ya di dalam negeri ya, kalau kita ingin menghindari impor, apakah industrinya sudah tumbuh? Ya, baik itu industri baterai, motornya ya, maupun sistem konversi dari kendaraan listrik itu. Nah, ini yang harusnya kalau ada rencana untuk pemberian insentif ini, insentif itu bisa diarahkan untuk menumbuhkan industri kendaraan listrik sehingga rantai pasoknya itu bisa tumbuh gitu. Nah, ini yang menurut saya kurang dibahas ya selama ini. Jadi ketika wacana ini dilontarkan oleh Pak Luhut beberapa waktu yang lalu, kita hanya melihat besarannya. Lalu kemudian Menteri Perindustrian juga menyatakan subsidi untuk mobil listrik ya. Nah, tetapi harusnya ini yang menjadi satu paket. Misalnya ya, kita hanya bisa memberikan subsidi untuk motor listrik kalau itu diproduksi di Indonesia, memenuhi tingkat TKDN yang tinggi misalnya. 80%. Nah, ini berapa tingkat TKDN-nya yang harus memang dihitung sesuai dengan kemampuan industri. Jadi semua negara juga melakukan ini. Yang kedua tadi ya, sasarannya siapa? Kalau memang kalau saya lihat ya, motor listrik itu memang dipakai oleh banyak kalangan di Indonesia dan ini jadi moda transportasi ya. Tetapi mungkin kalau untuk mobil listrik ya menjadi kurang pas gitu ya, karena mobil ini ya yang beli relatif secara ekonomi lebih maju ya. Jadi kalau motor itu bahkan kalau buat kita lihat sekarang jadi sumber untuk penghasilan ya bagi banyak kelas menengah menengah ke bawah di Indonesia. Jadi ini yang saya lihat prioritas inilah yang memang harus dipikirkan dan menjadi bagian dari desain pemberian insentif untuk kendaraan listrik. Tadi disebutkan juga oleh Pak Said begitu, angka yang sesuai menurut Banggar ini tampaknya setengahnya dari angka yang disebutkan oleh pemerintah. Seperti apa Pak Fabi? Ya, sebelum kita bicara soal angka, penting ya menurut saya untuk menetapkan standar. Jadi harusnya sebelum pemerintah berbicara mengenai berapa besar subsidi yang akan diberikan, kita perlu menerapkan standar. Misalnya apa? Apa ketentuan kendaraan listrik yang akan mendapatkan insentif tadi? Ini sudah harus diperjelas, dan ini juga dipakai di negara lain. Misalnya ukuran kapasitas mesinnya berapa? Apakah 1,5 kWh dan juga baterai ya? Apakah 2 kWh minimum? Karena kita ini penting ya untuk bisa menciptakan level of playing field sekaligus kualitas yang kita inginkan untuk kendaraan yang diberikan insentif itu. Yang kedua, menurut saya itu harus jelas juga di tadi tingkat kandungan dalam negerinya, dan ini harusnya disesuaikan untuk mendorong ya
industri kendaraan listrik dalam negeri itu untuk tumbuh. Nah, kalau kita sudah punya hitung-hitungan seperti ini, kita bisa tahu sebenarnya harga wajar dari kendaraan listrik itu berapa. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak sudah disampaikan tadi bahwa sebenarnya industri-industri ini juga sudah dengan ketentuan Perpres 55 itu sebenarnya sudah menerima insentif fiskal, pajak dan lain-lain. Jadi untuk mengetahui harga wajarnya berapa, baru ditetapkan standar, lalu kemudian keluar dengan kebutuhan berapa besar insentif serta apa yang harus dipertimbangkan, daya beli masyarakat gitu. Ya. Nah ini yang menurut saya memang kajian-kajian ini masih belum ada. Nah yang penting kalau saya lihat tadi pernyataan Menteri SDM untuk memberikan subsidi kepada konversi kendaraan dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik ke motor sebenarnya. Ini juga salah satu terobosan yang menurut saya perlu didukung. Kami pernah menghitung bahwa biaya untuk konversi dari motor yang tua ya, motor yang tua ke motor listrik itu memakan biaya antara 8 sampai 12 juta. Nah, sementara hasil survei yang kami lakukan itu menunjukkan willingness to pay masyarakat itu antara 5 sampai 8 juta. Nah, kalau misalnya ini selisihnya yang diberikan subsidi, kita bisa melihat motor-motor yang usianya mungkin sudah di atas 8 tahun itu bisa dikonversi menjadi motor listrik. Nah, ini juga sebenarnya menurut saya penting ya, yang mungkin kalau tadi disampaikan oleh Pak Said untuk tahun 2023 fokus pada konversi ini. Nah, lalu kemudian didorong industri dalam negeri yang bisa membuat motor listrik dan baterai listrik. Saya kira ini cukup bisa dilakukan secara cepat